Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berita tertangkapnya artis atau publik figur karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang sepertinya tak pernah absen menghiasi media Indonesia. Di negara tertentu, ada yang digelari sebagai produsen ganja terbesar. Namun menariknya, meski menjadi gembong narkoba, negara-negara ini tetap menjadi favorit muslim. Bahkan ada 10 mu'alaf setiap harinya. Lalu bagaimana Islam menyinari negara tersebut? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Menjadikan obat-obat sebagai ladang bisnis mungkin perbuatan yang mulia. Namun jika obat-obatan terlarang, tentu ini menjadi lain cerita. Ada beberapa negara yang memperjualbelikan barang haram tersebut dan akhirnya menjadikannya pundi-pundi uang. Beberapa di antaranya Afghanistan, Jamaika, Guatemala, Meksiko, Belize, Bolivia, Myanmar, Peru, dan juga Kolombia. Namun di antara pemasok tersebut, kami akan fokus menjelaskan Kolombia karena peningkatan produksi kokainnya juga cukup tinggi pada tahun 2014 hingga 2015. Bahkan, UNODC mencatat jika jumlah lahan yang digunakan untuk menanam kokain meningkat 69.000 hektar. Ini juga menjadikan Kolombia sebagai negara penghasil kokain terbanyak di dunia. Satu fakta menarik yang bisa kita temukan. Contohnya, letak lahan yang digunakan dalam produksi kokain 70% berada di bawah kewenangan kelompok sayap kiri bernama Revolutionary Armed Forces of Colombia. Bahkan di Kolombia, ada seorang sosok yang amat terkenal bernama Pablo Escobar, yang juga disebut-sebut sebagai bandar narkoba terkaya di bumi. Pablo Escobar merupakan kepala kartel Medellin yang disebut sebagai pengedar narkoba kokain paling kuat di dunia pada tahun 1980-an dan awal 90-an. Pria ini bernama lengkap Pablo Emilio Escobar Gaviria dan lahir pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Selain dikenal sebagai bandar narkoba, ia juga memang sangat antagonis dan mendapat predikat penjahat di wilayah tersebut. Masa remajanya sudah dihabiskan dengan berbagai kegiatan kriminal. Terlahir sebagai anak dari petani dan guru sekolah, rupanya tak membuat Escobar sebagai sosok yang santun. Berbagai aksi kejahatan ia lakukan, mulai dari menjual ijazah palsu, menyelundupkan peralatan stereo, hingga mencuri batu nisan untuk dijual kembali. Wah, kalau kata Bunda Korla, Escobar ini memang bandit. Tak berhenti di situ, ia selalu menguji nyalinya dengan mencuri mobil. Dan ternyata, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Ia akhirnya tertangkap setelah kasus pencurian mobil tersebut pada tahun 1974. Penangkapan itu merupakan efek jerah pertama yang dialami Escobar. Tapi, apakah kasus ini membuat Escobar jerah? Tak semudah itu membuatnya kapok. Disinilah awal karir baru dimulai, melalui jalur obat-obatan terlarang. Seiring berkembangnya industri kokain di Kolombia karena sebagian kedekatannya dengan negara Peru, Ekuador, dan Bolivia. Para penanam utama kokain ini berasal di Escobar yang memang terlibat dalam penyelundupan narkoba. Pertengahan tahun 1970-an, ia mendirikan organisasi kejahatan yang akhirnya dikenal dengan kartel Medellin. Ada beberapa tokoh yang berperan menjalankan misi bersama dengan Escobar seperti George Luis, Fabio Juan David, dan juga Ochoa. Sebagai ketua kepala organisasi kartel Medellin, Pablo Escobar memiliki job desk dalam hal produksi, transportasi, serta memasarkan kokain tersebut. Dari pertengahan tahun 1980, kartel ini semakin meraih puncak. Penjualan kokain didominasi oleh organisasi ini, sehingga bisa dipastikan Pablo Escobar pun berada di atas awan dengan segala kesuksesan yang ia raih saat itu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, dengan aksi semasif itu, apakah tak ada tindakan dari kepolisian? Sebenarnya, pada tahun 1975, polisi Kolombia sudah berhasil menyita 600 kg kokain dari sebuah pesawat. Bukan 600 gram, tapi 600 kg. Tapi apa yang terjadi? Pengedar narkoba balas dendam dan membunuh 40 orang selama sepekan. Bahkan tragedi tersebut sangat membekas di hati masyarakat dan dikenal dengan pembantaian Medellin. Alhasil, Pablo Escobar terus ditakuti dan tetap bisa mengumpulkan pundi-pundi uang sepuasnya. Bahkan ia diperkirakan memiliki kekayaan sekitar 25 miliar dolar Amerika atau setara dengan 360 triliun rupiah dengan kurs 14.400 pada saat itu. Kekayaan dengan jumlah fantastis ini menjadikan Pablo pun bisa hidup hedon karena bergelimang harta. Tapi plot twistnya, meskipun sosok ini dikenal sebagai bandar narkoba alias sultan narkoba, Pablo dikenal sebagai sosok filantropis yang sedang membagi-bagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan.
Karena hal itu, namanya pun sering disandingkan dengan sosok Robin Hood. Popularitas ini juga membawanya terpilih di Kongres Parlemen Kolombia pada tahun 1982. Karir dan kehidupan Pablo Escobar berakhir pada 2 Desember 1993. Ia akhirnya menyerah kepada polisi Kolombia meskipun sempat melarikan diri dari penjara. Namun saat berusaha kabur, Pablo Escobar tertembak mati. Kematian Escobar juga berefek pada runtuhnya kartel Medellin. Tapi meski Kolombia dikenal dengan pusat ganjanya, Islam tetap hadir dengan cahayanya. Tentu bukan hal yang mengagetkan jika Islam merupakan salah satu agama dengan pemeluk terbanyak di dunia. Namun fakta jika Islam berhasil dikenal oleh masyarakat dari negara penyumbang ganja sangat jarang kita dengarkan. Namun kedatangan Islam tak ada kaitannya dengan Pablo Escobar. Islam di Kolombia muncul seiring dengan kedatangan imigran Arab dari Suriah, Lebanon, dan Palestina sejak awal abad ke-19 hingga abad ke-20. Pada tahun 1940-an, menurut informasi Arab News, gelombang besar dimulai dari Timur Tengah yang mulai berdatangan ke Kolombia. Orang-orang ini lalu membuat rumah permanen di kota Maicao, Kolombia Utara. Beberapa dari mereka beragama Islam dan untuk menyambung hidup, orang-orang ini mulai berdagang di kota-kota yang berkembang. Tak hanya itu, mereka juga bekerja di tambang emas Venezuela yang tak jauh dari Kolombia. Selain keturunan Timur Tengah, Kolombia saat itu juga dihiasi dengan kehadiran Muslim Indo-Pakistan dan penduduk asli Kolombia. Mereka pun berusaha saling mengenal dan selalu bergotong royong berkolaborasi dan menjadi masyarakat yang penuh toleransi. Sebuah makalah yang diterbitkan peneliti Universitas Internasional Florida, Giogo Castellanos, menerangkan Muslim pertama yang tiba di Kolombia adalah imigran Arab yang melarikan diri dari represi politik pemerintah Utsmani pada akhir abad ke-19. Imigran baru juga mulai berdatangan dan mulai menetap di Kolombia. Pengaruh kebudayaan Arab juga sangat kental di lokasi ini. Masjid-masjid juga mulai dibangun dan menjadi sejarah penting Bogota, kota terbesar di Kolombia. Kabar baiknya, ada peningkatan populasi Muslim di wilayah tersebut selama 4 dekade. Masjid di kota utara Maicao ini juga merupakan masjid kedua terbesar di Amerika Selatan. Tapi perkembangan Islam yang pesat rupanya juga dibarengi dengan berbagai drama. Banyak sentimen yang bermunculan antara Muslim Kolombia dan pemeluk agama lain dan memang tak bisa dihindari. Ketegangan ini muncul selama beberapa tahun setelah banyak penduduk Kolombia yang memutuskan menjadi mu'alaf. Menurut Castellanos, pertumbuhan umat Islam dimulai perlahan pada 1980-an. Sementara itu, media internasional El Espectador pada Juli 2013 mengabarkan jika komunitas Muslim di Bogota mengklaim bahwa ada 10 orang Kristen yang masuk Islam setiap hari. Apa strategi yang mereka lakukan? Sebenarnya sebagai Muslim, mereka hanya menjalankan nilai-nilai Islam dengan sebaik-baiknya. Mereka aktif dalam berbagai profesi dan menjaga komunikasinya dengan baik, bersikap santun sehingga mengundang simpati banyak pihak. Jumlah Muslim di Kolombia kini terbesar kedua setelah Timur Tengah dan Afrika Utara. Jika dikalkulasi ada sekitar 10 hingga 15 ribu Muslim di Kolombia. Ada juga yang menyebut sudah ada 40 hingga 80 ribu. Survei tersebut sangat bervariasi. Penduduknya didominasi dari Bogota dan Buenaventura. Namun pusat keislaman juga tak hanya terpusat di satu titik, namun ada di San Andreas, Santa Marta, Cartagena, dan Nano. Di Kolombia, akses pendidikan Muslim juga memang masih terbatas. Berdasarkan artikel The Guardian berjudul How Islam Took Root in One of South America's Most Violent Cities, disebut jika ada beberapa sekolah yang bisa mengajarkan Islam dengan baik, seperti sekolah Sylvia Zainab yang di wilayahnya merupakan daerah paling berbahaya dengan angka kriminalitas tinggi. Sahabat beriman, menurutmu, akankah Islam semakin jaya di gembong narkoba ini? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.